Selamat datang semuanya di podcast Renungan Malam, dan kali ini admin akan memberikan sebuah kisah yang mungkin bisa membuat kalian termotivasi dalam kehidupan sehari-hari. Bukan untuk menggurui, tapi ini adalah untuk memberikan hikmah dan pelajaran kepada kita semua. Bukan hanya admin, bukan hanya kalian, tapi kepada siapapun yang menonton video ini, siapapun yang ingin mendapatkan sesuatu yang lebih berharga daripada hanya sekedar kalian scroll yang tidak berguna, atau kalian hanya menonton video-video yang tidak memberikan manfaat dan insight atau wawasan lebih tentang hakikat kehidupan. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai videonya. Ya, video ini adalah cerita tentang pembunuhan. Ya, pembunuhan ini bukan pembunuhan tentang manusia ya teman-teman, tapi ini adalah pembunuhan tentang pohon. Namun walaupun ini tentang pohon, tapi ini akan sangat berdampak kepada kita semua sebagai manusia. Untuk itu simak cerita ini baik-baik. Kepulauan Solomon adalah rumah bagi masyarakat adat yang sebagian besar tinggal di pedalaman. Mereka masih memegang teguh nilai-nilai keselarasan dengan alam, seperti halnya masyarakat Indonesia yang sejak dulu hidup selaras dengan alam. Tapi ada satu kebiasaan mereka yang sangat menarik perhatian. Setiap musim bercocok tanam, penduduk Solomon membuka lahan pertanian di area hutan yang lebat. Ketika mereka menemukan pohon yang sangat besar dan kokoh, mereka tidak menebangnya dengan kapak atau alat-alat berat lainnya. Mereka tahu bahwa menebang pohon dengan kapak dan alat-alat besar atau alat-alat berat lainnya itu sangat menghabiskan energi. Namun mereka mempunyai cara yang unik dan bisa dibilang cara yang sedikit aneh dalam tanda kutip. Mereka berbondong-bondong mengitari pohon tersebut sambil meneriakinya dengan kata-kata negatif, kata-kata umpatan, kata-kata kutukan, dan kata-kata cacian, kata-kata pesimistis lainnya kepada pohon itu. Kalian percaya atau tidak percaya, mereka melakukan itu berjam-jam setiap harinya selama kurang lebih 40 hari. Daun-daun pohon tersebut, percaya atau tidak percaya, mulai mengering, ranting-ranting mulai berjatuhan, dan akar pohon mulai rapuh. Pohon yang kokoh itu akhirnya tumbang dengan sendirinya. Mereka percaya bahwa teriakan kalimat negatif dapat menyebabkan pohon kehilangan roh pohon yang menetap di dalamnya. Sungguh sebuah cara yang unik, bukan? Ya, tentu saja unik, karena sebagian orang dari kita tidak pernah memikirkan hal-hal yang seperti itu. Tapi mereka melakukannya dan itu terbukti. Dan secara sains hal ini juga sudah bisa dibuktikan. Hal itu terjadi ketika Dr. Masaru Emoto dari Universitas Yokohama dengan tekun melakukan penelitian tentang perilaku air murni dari mata air Pulau Honshu yang didoakan oleh agama Shinto, lalu didinginkan sampai minus 50 derajat Celcius di laboratorium, lantas difoto dengan mikroskop elektron dengan kamera berkecepatan tinggi. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Ternyata molekul air itu membentuk kristal segi enam yang indah. Percobaan pun diulangi untuk membacakan kata arigato atau terima kasih dalam bahasa Jepang. Dan dilakukanlah cara yang sama hingga akhirnya Dr. Masaru Emoto mendapatkan gambar kristal yang sangat indah. Kedua percobaan ini pun akhirnya membuat Dr. Masaru Emoto tergelitik untuk membuat hal-hal lainnya, meneriakan kata-kata lainnya, hingga akhirnya ia pun kemudian membuat eksperimen lagi untuk mengucapkan kata setan. Dan apa yang terjadi dalam tangkapan gambar yang didapatkan oleh Dr. Masaru Emoto,
kristal tersebut tampak berwarna buruk, sangat buruk. Kemudian musik diputar di sekitaran air dengan musik simfoni Mozart dan muncullah kristal berbentuk bunga. Namun ketika didengarkan musik heavy metal, apa yang terjadi? Kristal yang tadinya berbentuk bunga tersebut tiba-tiba hancur lebur. Lalu dibuatlah sebuah eksperimen lagi ketika 500 orang berkonsentrasi memusatkan pesan peace atau perdamaian di depan sebotol air. Lalu air itu diteliti dan didapatkanlah sebuah gambar yang luar biasa di mana kristal air itu mulai bercabang-cabang dengan indahnya. Dan ketika dibacakan ayat-ayat suci Quran atau doa-doa dalam Islam, atau admin tidak tahu kelanjutannya seperti apa, doanya yang seperti apa, tapi kristal tersebut berbentuk segi 6 dengan 5 cabang daun muncul dan berkilauan. Tapi ini bukan tentang agama. Agama manapun yang mengajarkan kebaikan dan ucapan-ucapan apapun yang mendeliver atau menyampaikan energi-energi positif, energi-energi baik, itu selalu membuat kristal-kristal air yang ada di dalam air tersebut menggumpal membentuk sesuatu yang indah. Dan kalian tahu tubuh manusia terdiri dari 75% air. Otak kita terdiri dari 74,5% air. Dan darah kita terdiri dari 82% air. Bahkan tulang kita yang kita anggap keras pun mengandung 22% air. Bayangkan, tubuh kita yang seperti itu sebagian besar terdiri dari air, dan apabila air tersebut disampaikan kata-kata positif, disampaikan kata-kata yang indah dan memberikan energi yang positif, maka air tersebut akan membuat tubuh kita menjadi positif. Oleh karena itu, mengapa orang yang cenderung berkumpul dengan orang-orang baik, cenderung berkumpul dengan orang-orang soleh, mereka akan tertular kesolehannya atau kebaikannya. Tapi orang-orang yang cenderung berkumpul dengan orang-orang yang mempunyai frekuensi negatif, mereka cenderung akan mengikuti pola-pola negatif yang ada dalam circle tersebut. Dan ya, manusia adalah makhluk energi. Setiap apa yang kita pikirkan, kita ucapkan, dan kita lakukan memancarkan energi yang mempengaruhi semesta di sekitar kita. Bayangkan jika kita terus-menerus mengutuk, meneriaki diri sendiri dengan kalimat negatif. Ketika kita tidak bisa melakukan sesuatu, lalu kita mengatakan bahwa diri kita bodoh. Kemudian hari berikutnya kita mengatakan diri kita bodoh. Hari berikutnya kita mengatakan diri kita bodoh lagi. Dan apa yang akan terjadi pada diri kita? Kita akan merasa bahwa diri kita itu benar-benar bodoh. Tapi bayangkan jika kita tidak bisa melakukan sesuatu, kemudian diri kita mengatakan bahwa aku ingin bisa ini, aku bisa mencari alternatif lain dengan cara yang lain. Dan akhirnya kalian bisa menemukan cara yang lain tersebut, dan kalian bisa mengerjakan hal tersebut bahkan mungkin lebih cepat daripada orang lain yang mengerjakan. Bayangkan, ketika kalian terus memotivasi diri, ketika kalian terus memberikan energi positif kepada diri kalian, kepada pikiran kalian, kepada tubuh kalian, bahwa kalian bisa melakukan itu, kalian bisa mengerjakan hal itu, maka apa yang terjadi? Diri kalian akan bisa, akan kuat untuk mengerjakan sesuatu yang tak pernah kalian bayangkan sebelumnya. Oke, admin akan cerita terkait pengalaman admin dulu waktu admin muda. Admin dulu itu suka sekali ya sepak bola ya, orang-orang zaman dulu ketika lapangan masih banyak, kemudian ketika teman-teman masih tidak memegang gadget, setiap habis asar kita bermain bola, dan disitulah kita menemukan kesenangan yang luar biasa. Tapi
Kalian tahu nggak, ketika admin ingin mencetak gol, admin berlari, tapi waktu itu admin sudah berlari hampir 1 jam kan, sepak bola kan ya, hampir sampai maghrib itu. Kaki sudah terasa capek sekali, tubuh sudah merasa lelah. Namun tiba-tiba bola dioper ke admin, kemudian admin berlari mengejar bola tersebut. Rasanya capek, tiba-tiba ada motivasi dalam pikiran admin bahwa admin bisa mengejar bola tersebut, admin bisa untuk mencetak gol. Dan apa yang terjadi? Muncullah kekuatan-kekuatan yang entah dari mana. Admin bisa mengejar bola tersebut dengan cepat, lalu admin sudah menggiring bola tersebut ke gawang dan mencetak gol di situ. Bayangkan betapa luar biasanya motivasi positif yang selalu ditanamkan dalam tubuh, dalam pikiran kita. Kalau kita bisa mengelola motivasi positif ini, kita bisa untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin. Dan keajaiban-keajaiban atas motivasi positif yang selalu kita tanamkan dalam tubuh kita itu akan terjadi, seperti apa yang admin alami ketika tubuh lelah tadi, tiba-tiba mendapatkan motivasi yang entah dari mana admin bisa berlari secepat itu. Luar biasa. Dan tentu saja berbeda dengan energi positif yang selalu kita tanamkan ketika orang selalu menanamkan energi negatif dalam dirinya, ketika orang selalu menanamkan hal-hal yang pesimis dalam tubuhnya, dalam dirinya, dalam pikirannya. Orang tersebut akan semakin lama layu, semakin lama ia akan kehilangan motivasi untuk terus berjuang dalam kehidupan ini. Dan sama seperti dengan pohon di Kepulauan Solomon tadi, kita akan perlahan-lahan kehilangan roh yang ada dalam diri kita. Kita akan kehilangan semangat, kita akan kehilangan gairah hidup. Dan itu sangat-sangat berbahaya. Di Jepang sendiri banyak sekali terjadi bundir karena mereka tidak bisa mengelola cara berpikir mereka, cara mengelola pikiran mereka, dan mereka akhirnya tidak bisa mendapatkan motivasi positif dalam kehidupan mereka. Dan apa yang terjadi? Ya, Jepang adalah salah satu tempat di mana banyak orang yang bundir. Jadi, gimana? Apakah kalian sudah mendapatkan sesuatu dari kisah ini? Mari kita belajar dari kisah ini, dari kisah yang admin sampaikan tadi. Mulai sekarang, ubahlah kata-kata negatif menjadi kata-kata positif. Tumbuhkan semangat dalam diri dan orang-orang di sekitar kita dengan kata-kata yang membangun. Dan ingatlah, kita punya kekuatan untuk menentukan arah hidup kita melalui kata-kata dan pikiran kita, melalui energi positif yang selalu kalian hantarkan ke sel-sel tubuh kalian, ke otot-otot kalian, ke dalam pikiran kalian, ke dalam otak kalian. Dan pastikan hal-hal tersebut menjadi selalu kalian lakukan setiap hari, karena afirmasi positif akan menimbulkan keajaiban-keajaiban yang tidak pernah sekalipun kalian pikirkan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga komen kalau kalian mendapati video ini bermanfaat. Karena jika video ini bermanfaat dan direkomendasikan oleh YouTube ke teman-teman kalian yang lain, atau ke orang-orang lain di YouTube atau di mana saja, dan semoga mereka mendapatkan hal yang sama sehingga akan mendapatkan motivasi hidup yang lebih, akan mendapatkan peningkatan hidup yang lebih, sehingga kita semuanya bisa sukses di masa depan. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.